Nah, terakhir kita di slide berapa? Apa? Nah, baik, kita masih tentang sistem bilangan ya. Pertemuan pertama yaitu tadi berkaitan dengan sistem bilangan, ada sifat-sifatnya, komutatif, asosiatif, identitas, inverse, distributif, dan perkalian. Ya, sudah saya jelaskan gambarannya secara umum ya. Kemudian trikotomi yaitu pasti berlaku satu di antara ketiga sifat dari bilangan, yaitu kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Kemudian transitif yaitu kalau ada dua bilangan X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Artinya apa? Kalau ada tiga bilangan, 2 kurang dari 5, 5 kurang dari 7, maka bisa diambil kesimpulan 2 kurang dari, ya. Nah, kalau di situ contohnya 2 kali 5, 2 kurang dari 5, 5 kurang dari 10, bisa diambil contoh kesimpulannya kurang dari 10. Itu namanya transitif. Nah, kemudian sifat-sifat bilangan yaitu sifat urutan. Yang pertama, bahwa penjumlahan, pengurangan tidak mengubah urutan daripada bilangan, ya. Kan ditambah, dikurang, nggak ada masalah, ya. Jadi tidak mengubah sifat urutannya, tapi harus sama-sama ditambah, harus sama-sama dikurang, ya, gitu. Jadi di sana yaitu di sini 2 dan 5 di sini, ya. 2 kurang dari 5 ditambah 1, masing-masingnya juga tidak mengubah sifat urutannya, yaitu 3 kurang dari, ya. Nah, ditambah, dikurang, dikali itu tidak mengubah. Hanya dikali dengan bilangan yang negatif baru dia mengubah sifat urutannya. Gitu ya. Dan itu juga sesuatu yang tidak perlu dihafal. Kenapa? Karena kalau kita lupa, kita bisa ingat kembali bahwa di bilangan, misalkan bilangan 4, 19 kurang dari 8, ya. Lalu 4 kurang dari 8. Nah, ini kita bisa coba, kalau kita tambah, kita kurang, dia nggak akan mengubah sifatnya, ya. Kita kali juga nggak mengubah, kecuali dikali di bilangan negatif. Padahal itu kalau kita kali negatif setengah, ya. Kalau kita kali setengah dia menjadi 2. Jadi kalau kita kali setengah menjadi 0. Kalau kita kali dengan negatif, jadi negatif 2 dan negatif 4 di sini, baru kelihatan negatif 2 lebih besar daripada negatif. Jadi kita punya contoh, kalau kita lupa gitu, lupa konsepnya. Jadi konsep itu kan bukan sesuatu yang perlu dihafal, gitu ya. Kalau perlu kita tahu bahwa jumlahan, pengurangan, perkalian tidak mengubah tanda kecuali perkalian yang negatif. Ya, kalau perkalian positif nggak mengubah, boleh. Ya. Yang di bawahnya sekalian tadi perkalian dengan negatif, ya. Nah, kemudian notasi interval ditulis kurung biasa kalau dia tidak merupakan bagian daripada solusi, ya. Jadi kalau ditulisnya di situ adalah dari A sampai B, maksudnya ini A dan B nggak ikut, ya. Kalau ditulisnya adalah bahasanya tetap di antara, ya, di antara A dan B. Kalau dari A sampai B, A dan B-nya ikut sebagai solusi, ya. Contohnya apa? Dari 3 sampai antara 3 dan 5. Yang tidak ikut 5, ya, tidak ikut. Kemudian dari 3 sampai 5.
ya, dua-duanya ikut 3 dan 5. Kemudian kalau di garis bilangan di sana ditandai dengan bulatan kosong atau bulatan penuh. Kalau pada himpunan, deskripsi himpunan ditulisnya dengan kurang dari 5, lebih dari 3. Itu ya bacanya dari tengah. Ini kurang dari, ini lebih dari. Ya. Atau cara bacanya 3 kurang dari X kurang dari 5 boleh. Ya. Ada sesuai yang kita bacanya yang enak gimana. 3 kurang 5 boleh. Kalau mulai dari X, X-nya kurang dari 5, lebih dari 3. Atau X-nya di antara 3 dan 5. Boleh soal cara baca yang tadi. X-nya di antara 3 dan 5. Kalau ikut menjadi bagian daripada solusi, berarti kurang dari sama dengan 5, kurang dari sama dengan 3. Ya. Kalau visualnya, gambarnya kayak gitu ya. Bulatan penuh sama bulatan kosong. Bulatan kosong kurang dari bulatan penuh, kurang dari sama dengan ya. Ada pertanyaan dulu? Ini? Bulatan kosong tandanya kurang dari, ya, tanda ini ya. Kurang dari, kalau bulatan penuh kurang dari sama dengan. Kalau dalam tanpa tulisan, ya ini kurang dari maksudnya. Ini kurang dari sama dengan. Kurang dari itu. Kalau sistem itu unik dia, ya kurang dari ya sedikit aja tetap. Nah, kalau teman-teman misalkan PNS ya, daftar PNS, ini ya IPK yang diminta 3, 2,99, nggak peduli gitu. Tetap. Nah, ada yang lebih unik lagi, yang diminta adalah D3 dia ya, D1 atau D2 itu nggak masuk. Ada di apa di Cimahi itu. Udah selamatan segala macam ya. Yang dimintanya formasinya di 3, dianya tuh S1 udah selamatan udah nggak bisa. Tapi ya itulah namanya unik lah. Harusnya kalau nggak bisa dari awal kan, ya ini udah diterima itu udah. Kalau seperti itu sebenarnya salahnya sistem, orang itu boleh ya. Maksudnya boleh menuntut kalau saya nggak boleh apa, kalau saya nggak bisa lolos, kenapa saya bisa lolos? Kan itu sudah sama tuh. Berarti sistem yang salah sistem yang tanggung jawab yang punya sistem gitu. Ya, suatu ketika itu ada mahasiswa saya pernah sampaikan waktu seleksi BUMN Pak Erick Thohir beberapa tahun lalu ya. Pak itu Pak Erick Thohir, BUMN itu kok aneh ya bikin tesnya tuh hari Jumat di jam Jumatan gitu, 12.30 sampai itu 12.30 sampai gimana tuh? Nah saya tanya kamu milihnya apa, mau Jumatan atau mau mau Jumatan atau mau ikut tes saya bilang. Bingung juga. Kalau nggak Jumatan kayaknya nggak berusaha nggak apa kan? Jadi salah mengambil kalau kamu nggak Jumatan, kalau kamu Jumatan mungkin kamu tahan dengan Tuhan gitu kan. Nah, ini saya bilang kalau dulu sistem harusnya kamu ikut dulu kan, ikut tes ya, ikut tes dulu. Kalau Jumatan Jumatan banyak pilihan ya, jadi slot juga bukan satu berada di Jumatan juga masih bisa boleh kalau sistem itu coba cara. Yang lebih aneh lagi kalau di tempat saya ada Aceh tuh Jumatan orang di stop ya, nggak boleh lewat atau berhenti beraktivitas. Dari mana dalilnya harus diubah ya? belum 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 yang saya tahu juga
Kalau Islam tuh kalau dia sibuk itu justru boleh digabung sholatnya, ya kan? Tuh. Ini malah orang sibuk di stop, ya kan? Oh, enggak. Coba cari, maksudnya nggak ada ini. Dari mana ceritanya orang orang misalkan Jumatan harus menghentikan aktivitas aktivitas orang lagi berperjalanan, nggak ada. Itu banyak di beberapa tempat tuh, termasuk di daerah saya di Aceh. Mungkin nggak tahu fanatik nggak tahu apa ya. Cuman landasannya cari-cari mana gitu. Saya pikir apa memang harus begitu kan nggak boleh itu harusnya. Itu contoh itu. Nanti kalau saya bilang nggak boleh loh, si Pak itu kok nggak mendukung yang Islam gitu kan. Kok jadi ke sana bawahnya gitu. Gitu ya maksudnya. Jadi beda orang cara memahami sesuatu itu. Kalau saya bilang seharusnya orang kan nggak di stop, bukan saya berarti nggak mendukung kegiatan keagamaan, nah itu salah. Gitu ya. Itu contoh kalau kita berbicara sistem, sistem tuh apa namanya dia sudah saklek gitu. Kalau bisa dibuat lebih mudah, ya buatlah coba lebih mudah itu maksudnya. Tapi kalau sudah jadi, mau nggak mau tetap nggak bisa. Tadi contohnya, ini ada rekrutmen BUMN, Anda kebagian jadwalnya 12.30. Anda harus milih mau ikut Jumatan atau mau tes. Ya, kalau Anda ikut Jumatan berdoa sampai berapa lagi ya nggak lulus gitu. Tetap nggak lulus. Nah, itu contohnya itu. Kalau sudah itu sistem ya. Itu contoh ininya. Belum kelihatan ya, padahal udah deket gini ya. Ya, tapi punya slide yang masih kelihatan ya. Kalau ada yang bisa lihat di akhir. Ini ada bulan bulan sekolah bulan. Ini ada minggu lalu bulan dari. Bulan dari bulan dari tubuh. Berarti mingguannya bulan besok. Ini bulan orang minggu dia. Ini yang diikuti pada bulan penuh. Ya, datang penuh. Ini kurang dari sama ya. Nah, dengan kalau yang nggak ketahuan angkanya, berarti dari negatif tak hingga di kanannya adalah positif tak hingga. Kalau tak hingga itu ditandai nggak ada belakang penuhnya, karena bilangannya itu nggak tahu berapa jadi kemudian belakang dengan belakang penuhnya, jadi dia kurung biasa. Ya. Berikutnya irisan, irisan yaitu di X ada, X anggota A ada, X anggota B juga ada. Harus ada di duanya. Yang gabungan A gabung B, di A juga ada, di B juga ada. Salah satunya ada boleh, eh, dua-duanya ada juga boleh. Ya, artinya digabung, biasa gabung. Ya, boleh ada di A, boleh ada di B, boleh ada dua-duanya. Tapi yang nggak boleh itu nggak ada dua-duanya. Apa yang mau digabung? So, gitu. Ya kan? Bisa dinilai. Kenapa? Bisa dinilai. Ya, harus ada dulu. Ya, ini gabung itu harus ada dulu sesuatu. Itu bisa juga. Ya, udah mulai udah habis baterai ya. Ini kabelnya kemana-mana ini. Beberapa tempat udah bagus sebenarnya settingannya di tempat rapat segala macam. Cuma di tempat ngajar kabelnya ke sini ini ya. Ya, irisan kedua-duanya harus ada. Gabungan boleh salah satu ada, yang nggak boleh dua-duanya nggak ada. Ya. Kemudian selisih A dikurangi harus ada di A itu, lalu dikurangi yang sama, yang sama atau yang diiris harus ada di A dulu, baru bisa dikurangi. Supaya seperti orang mau berbagi apa yang mau berbagi harus punya dulu kan. Ya, kalau harus bagi, kalau nggak punya apa ini ditambah berbagi.
seperti yang saya cerita itu apa namanya banyak yang saya harusnya dari kita sekolah dulu kan apa hemat tanggal kaya, nah ada cerita hemat tanggal kaya sebenarnya dan lalu mengaku udah uangnya, ya kan? Yang benar tuh paling benar paling bisa penghasilannya bisa pelan-pelan atau cepat bisa naik. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang paham bagaimana cara bekerjanya, cara uang bekerja, bagaimana punya usaha, punya kemampuan bisa itu. Makanya kalau di khususnya ya baik di agama Islam ada nggak yang bakal kayak kayaknya saya kayaknya nggak belum nemu. Yang ada perintahnya suruh berbagi suruh ini ya kan? Iya. Jadi berarti orang ngeluarin duit. Nah, ketika orang ngeluarin duit dia bakal kepikiran ya gimana cara bisa mantap bisa menambahkan dulu gimana ya. Jadi memang nggak boleh yang macam-macam. Coba tanya sama ekonom benar nggak? Kalau orang hemat ekonomi berhenti langsung. Ya kan? Orang lebih senangin belanja. Kalau ekonomi berhenti ya, krisis atau apa? Mereka lebih senang orang belanja. Kalau kita masih hemat-hemat tuh berarti artinya ini bukan royal beda lagi ya. Masih yang uangnya ada kalau misalkan keperluan, kalau mau perlu ada uang. Saat memang tidak bisa beli, karena itu orang bisa berpikir seperti itu karena dia sudah secara ini levelnya sudah di tengah. Ya. Kalau orang miskin nggak bisa bekerja cari yang paling murah dulu, yang paling ini cara kurang ya. Nah, tadi contohnya satu aja. Min 38. Yaitu min 38 min 38 8-nya penuh ya? Ya. B-nya min 5 1 min 5-nya penuh 1-nya ini aja sedikit ya, kita perlu gabungan, irisan, dan pengurangan. Gabungan kita buat dulu garis bilangan. Garis bilangan itu sebenarnya buat membantu kita memvisualisasi. Nanti sebenarnya kita udah tahu nih dari sini, ya mana yang namanya gabungan atau irisan. Yaitu A-nya dari min 3 yang belakang kosong, 8-nya belakang penuh. Jadi ya boleh ditulis di sini boleh. Kemudian B dari min 5 di kiri lagi ya. Dari min 5-nya belakang penuh. 1-nya belakang irisan berarti harus dua-duanya punya. Dua-duanya punya. Kita ambil aja irisannya. Ini min 3 ini. Ya. 1 di atas 2 berarti irisannya di tengah ini. Yang jelas dari A iris B yaitu min 3 sampai 1. Kita belum tahu min 3 1-nya masuk atau enggak. Tadi yang namanya irisan harus dua-duanya memiliki. Ya di sini enggak ada, berarti dia bukan. Maka dia bulatan kosong. Di sini enggak ada 1, maka dia juga bulatan kosong. Ya, gabungan. Gabungan digabung aja semuanya. Ini ada, di sini nggak ada ya. Nggak peduli itu udah digabung. Ini di sini ada dua-duanya, di sini hanya ada digabung semua berarti dari min 8 sampai dari min 5 sampai 8. Min 5-nya kita tulis dulu min 5 sampai 8. Bulatan penuh. Jadi ya.
Kemudian pengurangan A dulu kan? Ya, harus anggota A dulu. Ya, berarti ini. Ya, dari min 3 sampai 8. Dikurangi yang B. Yang sama dengan B ini. Yang B itu yang ini. Yang sama ini cuma ini. Berarti ini dikurangi. Ya. Di sini, ya artinya apa yang dikurangi? Ya kan? Ya. Jadi dari min 3 sampai 8 dikurangi dari min 3 sampai 1 dikurangi. Jadi ini dikurangi. Sisanya adalah 1 sampai 8. Nah, dikurangi B sama dengan 1 sampai 8. 8-nya tetap gunakan per satunya ini ada, di sini tidak ada. Ya, kosong. Maka satunya tetap gunakan per penuh. Ya. Ya kan? Kecuali di sini bulatan penuh, di sini bulatan penuh, di sini menjadi bulatan kosong. Atau udah dikurangi, hilang kan? Satu dikurangi satu kan hilang. Ya. Karena di sini ada, di sini bulatan kosong, ini kan dikurangi ini, dikurangi kosong yang ada. Berarti ini gitu ya. Udah, itu aja. Yang lain mah dengan pengembangan. Nah. Kita perhatikan dulu. Ini gabungan irisan sama pengurangan. Ya, itu selisihnya. Ini beda selisih dengan kayak 7 kurang 2, itu kan 5, itu kan bilangan. Ini kan selisihnya adalah himpunan. Selisih A dikurangi B berbeda dengan B dikurangi A kalau himpunan. Ya kan? Kalau B kurang A, ya kita lihat di ini definisinya nih. Nah, X elemen A. Ya. X elemen A. Berarti kita A dulu nih. Ya, X bukan elemen X bukan anggotanya si B. Ya kan? Kalau saya ambil di sini, saya ambil di sini 0. Ya. 0 itu elemennya si A, juga elemennya si B. Jadi ini udah clear. Jadi anggota A, pasti dulu dia anggota A. Lalu dikurangi yang sama dengan B. Itu A kurang B. Itu makna selisih di himpunan, beda kan? Selisih bilangan kurang 2. Ya. Jadi satu ini tetap masuk. Kecuali satunya tinggal. Ya, satunya tetap masuk karena di sini lingkaran kosong. Kalau di sini lingkaran penuh, justru 1 kurang 1 dia hilang. Jadi nggak masuk jadi solusi. Jadi dibuang atau gimana? Kalau satu. Nah, ya, tetap satu. Satunya satu apa? Satu bulatan kosong ini. Nah, ya. Ini nggak masuk. Makanya banyak juga yang sering ya kalau soalnya tidak menjadi apa ngecoh bukan sudah ngecoh sedikit ditulisnya nanti pilihannya 2,4. Padahal itu frame kita itu adalah bilangan bulat. Ya, ini kita bicara bilangan bulat. Pokoknya dia bukan satu kan? Iya. Bisa 1,1, 1,2 masih solusi kan? Pokoknya satunya nggak ikut ya. Satu nggak ikut sebagai solusi. Berikutnya adalah pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan begini, konsep pertidaksamaan. X sama dengan 2. Kita buat garis bilangan. Ini 2. X sama dengan 2 ya ini dia. Kemudian X tidak sama dengan 2. Nah itu pertidaksamaan. Lebih dari pada 0, kurang dari sepanjang 0. Itu semuanya pertidaksamaan. Yang namanya pertidaksamaan yang mana? Ya selain 2. Selain 2 bisa ke sini, bisa ke sini. Ya.
Cuman kita nggak tahu kerjasama itu tadi ada lebih dari, ada kurang dari. Lebih dari itu artinya positif. Lebih dari sama dengan 0 itu positif, nolnya ikut. Ya, kalau ditulis lebih dari 0, ya 0,1 ikut, 0,2 ikut. Ya, kalau lebih dari 0, ya nolnya ikut, mulainya dari 0. Ya, kalau lebih dari 0, nolnya nggak ikut. Mulainya berapa ya? Nggak tahu mulainya berapa. Ya kan? Kalau kemana 01, udah lebih dari 0. Pokoknya dia lebih dari. Sama juga kurang dari 0, min 0,01 nah itu udah. Pokoknya nolnya nggak ikut. Kalau kurang dari sama dengan 0, ya mulainya startnya. Gitu ya. Jadi kalau saya tulis X sama dengan 2, yang ini X tidak sama dengan 2, bisa lebih dari 2, bisa kurang dari. Ya, bisa X lebih dari 2, X kurang dari 2, kurang dari 2 yang sini. Kalau saya tulis X lebih dari sama dengan 2, berarti 2 juga ikut masuk. Ya, ya. Tinggal nulisnya nanti 2, tiga kan gitu ya. Kalau 2-nya ikut 2,3 bedanya. Ya. Nah, itu untuk yang tidak melakukan ada perangkat ini. Berdasar matematika yang itu lebih dari kurang dari sama dengan lebih dari kurang dari sama dengan lebih dari dan lebih dari sama dengan. Persamaan dapat diselesaikan seperti menyelesaikan persamaan. Jadi menyelesaikan ketidaksamaan itu salah satunya adalah menyelesaikan persamaan dulu. Ya. Baru kemudian nanti dicari ketidaksamaan. Ya. Sebenarnya kan paling masuk akal gitu kan. Menyelesaikan ketidaksamaan dari dulu persamaan. Kenapa ada perbedaan dari dulu persamaan dulu. Mulai dari persamaan baru bisa menyelesaikan ketidaksamaan. Kalau dimulai dari perbedaan nggak pernah selesai masalah. Ribut aja terus ya. Ya kan? Itu kalau di TV itu kenapa di Indonesia itu ribut? Karena TV sebenarnya yang bikin ribut ya. Ya media itu sebenarnya kalau ribut itu saling kalau debat itu saling ngotong itu kayak senang gitu. Padahal coba kasih waktu masing-masing 2 menit atau 3 menit. Kalau saya debat enak sebenarnya. Dengan diskusi yang kalau malah salah benar salah itu tarik penonton masing-masingnya dan cuma TV sukanya gitu. Sukanya alami dulu gitu, bahkan sengaja alami dulu gitu. Yang naik ratingnya, gitu ya. Itu jadi orang debat di TV jadi bodoh kalau melihat hal itu. Padahal bisa dibuat debat itu yang lebih keren, gitu sih. Contoh kayak ya dulu kan. Kita kan ngomong 5 menit, 10 menit, masalah itu urusan yang nonton aja. Nggak terlalu hebat juga, maksudnya biasa ya. Cuma ngasih waktu orang ngomong aja kan, sebenarnya konsepnya gitu ya. Kemudian ini ke bawahnya yang tadi masih sama ya. Jika dilakukan penjumlahan, maka tidak kedua ruas persamaan persamaan tersebut akan tetap tenang. Ya. Maksudnya tetap kurang dari, tetap lebih dari selama dijumlahkan. Kemudian jika dilakukan pengurangan sama dia, tetap dia tidak berubah. Tetap. Kemudian jika dilakukan perkalian, dia juga tetap tidak berubah kecuali yang positif ya. Bilangan positif dia tidak berubah kecuali bilangan yang negatif. Ini tulisannya panjang, cuman intinya yang tadi itu ya. Min 5 lebih dari min 3 kalau dikali nanti dia berubah tanda. Atau nih 5 lebih dari 3 dikali min 1 jadi min 5 lebih dari 3 kan jadi salah ya. Jadi tandanya dulu. Kemudian kalau dalam bentuk rasional dia tidak bisa digali dengan sembarangan, harus disatukan ke satu ruas dulu. Jadi nggak boleh misalkan seperti ini langsung dikali bilangan negatif bilangan positif.
Nah, kenapa? Karena bilangan ini kita belum tahu bilangannya positif atau negatif. Ya. Sehingga nanti ada tekniknya. Tekniknya dipindahkan dulu satu ruas. Ya. Jadi memastikan bilangan itu dia positif atau negatif dulu baru bisa dilakukan. Ya, masih ada jawabannya. Ya. Nah, ini bentuk umum pertidaksamaan. Bentuk umum ini bentuk dalam bentuk rasional ya, P per Q. P per Q berapa dari R per F. Ya, P per Q kan dulu yang pertemuan sebelumnya kan P per Q, P dan Q itu adalah bilangan bilangan bulan. Nah, bersama bentuk umum dari bilang itu P per Q ini adalah sebenarnya bentuk rasional, ya. Tapi kalau diambil P-nya saja dianggap sebagai polinomial. Polinomial itu apa? Ya, dia pangkat 0, pangkat 1 itu polinomial. Ya, X plus 1 itu kuadrat, X kuadrat min 1 itu polinomial. Ya. Jadi bisa dianggap nasinya itu adalah ini polinomial, ini polinomial, ini polinomial, ini polinomial. Ya. Tapi kalau satu kesatuan, dia tadi bersama rasional, ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Yang istilahnya yang lebih rumit itu begini. Tapi kalau yang sesuai soal itu kan kita lihat ada yang nggak sedikit, ada yang paling kuadrat besar itu ya. Nggak semuanya gitu. Bisa jadi cuma satu aja P, bisa duanya aja, itu artinya seper ya. Atau P per Q bisa. Itu bentuk umumnya. Perlu dihafal nggak perlu juga ya. Nah, tahapan penyelesaian. Salah satu ruas persamaan dinolkan ya. Maksudnya di arah kiri kan ya. Salah satu ruas persamaan dinolkan. Maksudnya apa? Jadi ada P per Q, P per Q kurang dari L per S. Ini contoh aja ya, maksudnya adalah bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi bisa luaskan, pindah ke kiri boleh, pindah ke kanan boleh. Biasanya yang kanan pindah ke kiri, biar nolnya di sebelah kanan. Jadi P per Q dikurangi L per S, ini kan positif, pindah ke kiri jadi kurang. Tadi bahasanya itu sebenarnya keduanya dikurangi dengan R per S. Kalau kita kurangi begini kan jadi tanda kan, boleh ya, nggak mengubah tanda kalau jumlah atau kalau pertanyaan nggak boleh. Ini boleh bebas jumlah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kenapa dibuat seperti ini? Karena yang diperlukan ini kurang dari nolnya. Itu baru namanya persamaan. Kalau di sini kita belum tahu apa ini kurang dari nol. Ya kan? Yang mana? Kurang dari, lebih dari sama dengan belum tahu. Nah, ketika bisa luaskan, maka di sini baru kita tujuannya mencari ya kurang dari nol. Baru nanti kita pilih yang sebelah sini atau yang sebelah sini, ya. Ya. Bisa meluaskan, sudah penyebut disamakan. Kalau penyebutnya berbeda. Misalkan 2/5 dikurangi 7/5, ya kan sudah sama penyebutnya. Langsung aja berarti 2/7 min 5/5. 2/7 5 ya, 7/2 sudah sama. 2/5 dikurangi 3/7. Ini beda, berarti samakan dulu penyebutnya ya. Jalan yang akan menyebut 5 kali 7. Ya, yang atasnya kali 2 kali 7 dikurangi 3 kali 5. Ya. Itu sebenarnya step-step dalam pecahan. Cuma di sini kan menjadi persamaan. Kemudian disederhanakan, pembilang. Mana pembilang ya? Atas nih, sederhanakan.
Ya, 2 kali 7 berapa? 14 kurang 3 kali 5. 14 kurang 15 min 1. Itu ya dimaksud ya. Bisa udah anak. Kemudian pembilang diuraikan menjadi perkalian faktor linear. Ya, faktor linear itu maksudnya faktor pangkat 1. Kemudian pangkat 1. Yaitu X plus 5, X min 1, X plus 2 itu faktor linear ya. Nah, jadi diuraikan semuanya menjadi faktor linear. Pembilang. Penyebutnya juga diuraikan menjadi faktor linear. Lain pembilang, penyebut juga sama. Ya. Pak, ada yang nggak bisa diuraikan? Ya tadi, dia setidaknya itu faktor kuadrat. Nggak bisa diuraikan, ya faktor kuadrat. Tetap faktor kuadrat. Nanti kuadrat itu ada ini, contohnya ya. Kemudian menentukan titik pemecah. Titik pemecah itu adalah titik pembuat nol. Titik pemecah atau titik pembuat nol pada pembilang maupun penyebut. Pada pembilang maupun penyebut ada titik pembuat nol. Saya sebelum ke sini saya ambil contoh yang lain dulu, yang simple. X min 7 sama dengan 0. Ya, ini persamaannya yang simpelnya. Titik pemecah atau pembuat nol maksudnya adalah kalau bilangan dimasukkan ke dalam ini, maka hasilnya akan 0. Bilangan apa itu? 7. Nah, maka X sama dengan 7 adalah titik pembuat 0. Ketika saya tulis di sini 7, saya substitusi ke dalam persamaan, hasilnya adalah 0. Gitu ya. Kalau saya nggak masukkan nilai 7, saya masukkan nilai 8, pasti bukan 0. Betul ya? Saya masukkan 8. 8 kurang 7 berapa? 1 itu maksudnya positif. Jadi kalau X sama dengan 7 pasti jawabannya sini. Tapi kalau X lebih dari 7, sini. Ya. Kalau saya sebelah kiri negatif, bergantian tanda. Mau diuji lagi ya boleh 6 aja. 6 kurang 7 negatif tak? Maksudnya negatif. Jadi itu yang dimaksud dengan pemecah atau pembuat nol. Setiap bilangan yang dimasukkan ke dalam fungsi, ke dalam sistem, hasilnya nol. Atau tidak terdefinisi. Nah, itu yang dimaksud dengan pembuat nol atau pemecah. Jadi dipecah. Sehingga apa? Tandanya itu bergantian. Ya, contoh dalam grafik ya. Grafik persamaan kuadrat dulu di semester ini. Ya kan? Ini pembuat nol di sini. Karena hasilnya langsung fungsinya 0. Di sini juga sama. Langsung fungsinya hasilnya 0. Nah, yang dimaksud pemecah itu ini. Ini kan positif. Dan lihat di sumbu X ya. Sumbu Y. Sumbu Y itu atas bawah. Atas itu positif. Ya kan? Negatif. Ketemu pembuat nol itu bergantian tanda ya. Positif. Yang ini ya, maksudnya ke atas. Ya kan? Kemudian ketemu pembuat nol negatif, ketemu pembuat nol lagi positif. Jadi itu yang dimaksud dengan pemecah, pembuat nol itu. Ya. Pada grafik titiknya tadi kalau persamaan kuadrat kan titiknya 2 ya. Di sini, di sini. Titiknya. Kalau contoh persamaan kuadratnya Y sama dengan X min 5, X min 2. Nah, berarti pemecahnya 2 dan 5. Titik pemecahnya adalah 2 dan 5. Makanya dicari faktor linear ya, faktor pangkat 1. Ya kan? Kalau kita jadikan faktor pangkat 2, X kuadrat min 2 min 5, berarti min 7X tambah ke. Nah, ini aslinya begini. Fungsi persamaan kuadratnya dicari faktor linearnya. Faktor linearnya ini. Kemudian dipecahin. Sehingga hasilnya 0 itu apa? X sama dengan 5, X sama dengan 2. Di sini, ya beda. Di sini 2, di sini ini kan titik 0 ya. Kalau gambar benernya. Kalau ini 2, ini 5, berarti 0-nya kan di sini.
Ya. Nah, kemudian dipilih tanda yang sesuai dengan korelasi. Ya. Ini menentukan tanda positif atau negatif tadi diuji. Menentukan tanda positif atau negatif diuji itu apa? Ambil satu. Tadi kan ada yang lebih dari. Kalau X sama dengan 2, di sini posisinya. Ya. Ya. Di sini kita belum pasti di sini positif atau negatif. Kalau cuma lebih dari 2, di sini pasti positif, di sini negatif. Ya. Kalau yang tadi sudah dihapus ya. Ya itu ya. X min 7. Ya. X lebih dari 7. Yang di sini pasti positif. Di sini negatif. Tapi kalau 7 kurang X, belum tentu. Kebalikan. Ya. 7 kurang X sama dengan 0. X sama dengan tuh. Nah, ini titik pemecah nolnya. Coba ambil yang 8. 7 kurang 8 berapa? Min 1. Di atasnya, di sini ya, dekat. Ya kan? Jadi, positif itu selalu kanan. Kalau di kanan. Terus balik lagi sesuai dengan fungsinya itu 7 kurang X kan? Kalau X kurang 7, lihat di kanan. Ya kan? X sama dia di kanan. Kalau X lebih dari atau kurang dari, ya bisa jadi kiri. Menentukan tanda positif atau negatif diambil satu aja. Dites di situ. Diambilnya di mana? Ini kan X sama dengan 7 udah membuat 0. Pasti jangan ya. Mau yang mana? Yang kanan boleh, yang kiri boleh. Ambil yang kanan. Ini kan 7. Ambil yang kanannya yang udah 8. Ya, 7 sini 8 kurang 7 1, maksudnya positif. Nah, baru kita bisa menentukan tanda di sini adalah positif. Menentukan tanda positif negatifnya. Tanda positif sudah ada di sini, tanda negatif yang sudah ada. Balik lagi yang diminta itu yang ini atau yang ini. Gitu. Kalau dimintanya yang positif di sini, kalau minta yang kurang dari 7 ya. Makanya yang sama dengan itu solusinya itu udah pasti. Yang lebih dari kurang dari belum tahu, diuji dulu di titiknya. Diuji, sudah tahu, lalu bergantian tak? Negatif, positif, negatif. Tadi yang grafik tadi positif ketemu pemecah nol dia negatif, bahwa ketemu pemecah nol dia jadi positif. Diberi tanda yang sesuai, kemudian tinggal solusi ya. Interval yang tandanya yang sesuai. Tadi kalau lebih dari 7 atau yang positifnya, ya, ambil ya. Oh, ini X lebih dari 7 kan kita nggak tahu dia positif atau enggak kan? Tapi kalau kita tulis X kurang dari 7, ini pindah ruas ya, lebih dari 0, nah, ini yang dimaksud dengan positif. Kalau X lebih dari 7, mana positifnya kan kelihatan. Ketika pindah ruas, X min 7 lebih dari 0. Ini masuk. Makanya tadi di awal tuh pindah ruas dulu supaya tujuannya kita tahu apa kurang dari 0, kurang dari 9, lebih dari 0, lebih dari 9. Jadi pindah ruas dulu. Gitu. Tetap ya? Apakah boleh bisa langsung diimplementasikan di contoh soal? Ya, contoh soal selain ini kan? Oh iya. Ya. Memang kalau teori itu gitu panjang ya. Ya, Pak. Ini catatan-catatan ini siapa yang membaca obat tidur saya kan? Saya dibaca itu gimana ya? Betul penting ya. Ya. Oke. Nah, ini yang pertama, 2X lebih dari sama dengan X kuadrat. Kita tidak tahu sama sekali dia positifnya di mana.
Yang positif negatifnya di mana kita belum tahu. Sehingga yang pertama itu ada sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. Berarti sesuai dengan konsep tadi dia bisa luaskan dulu ya. Yaitu 2x lebih dari sama dengan x kuadrat bisa luaskan. Ya, yang ini ke sini boleh, yang ini ke sini boleh. Lebih mudah 2x kurang x kuadrat lebih dari 0. Sudah tahu yang diinginkan, yaitu yang positif lebih dari sama dengan 0. Nah, ini faktornya kuadrat, jadikan faktor linear. Ya, faktor linearnya bagaimana? Ya, ini kebetulan sama-sama ada x-nya dikeluarkan. Ya, ya, x kali 2 2x, x kali x kuadrat, kan? Kenapa faktor linear? Ya, faktor linear itulah yang disebut dengan pemecah atau pembuat nol. Nah, contohnya 5 kali 7. Ini mungkin hasilnya 0. Ya kan? Pasti salah satu ini 0. Ya kan? 0 kali 7 0. Atau 5. Nah, yang ini kan mungkin. Itu yang dimaksud dengan ini. Ya. Lalu kita cari, ini kan pertidaksamaan. Menyelesaikan pertidaksamaan dengan cara menyelesaikan bersamaan x kali 2 min x hasilnya sama dengan 0. Yang mana yang bikin dia 0? Ya kan? Pasti salah satunya ini 0 atau ini 0 kan? Ya, yang ini. Ya, maka x sama dengan 0 yang ini atau 2 min x sama dengan 0. X sama dengan 2, yaitu 0 dan 2 yang jadi penentu dia. Penentu yang dia membuat yang lainnya negatif atau positif. Tapi kalau di x sama dengan 0 dan di x sama dengan 2 sudah pasti dia 0. Masukkan 2. 2 kali 2 4. 4 kurang 2 kuadrat 4. 4 kurang 4 0. Masukkan 0. 0 0 0. Jadi itu yang dimaksud dengan pembuat 0 atau pemecahnya. Sehingga 0 2 0 2 gitu ya. Lihat tandanya, nanti tandanya lebih dari sama dengan, berarti dia ikut dari solusi diulatkan penuh, ya, gitu ya. Kita belum tahu positif dan negatifnya di mana. Ambil uji 1 yang paling mudah. Yang paling mudah itu kan bilangan yang kecil ya. Ada 3 di sini, ada 1 di sini, ada negatif 1. Kita ambil 1. Ambil titik uji. Titik uji x sama dengan 1. Masukkan ke persamaan. Boleh persamaan ini, boleh persamaan ini. Jangan ke persamaan di atas. Persamaan di atas kan tidak ada tujuannya. Nggak ngerti itu maksudnya positif atau negatif. Ini boleh, itu boleh. Sehingga ke sini ada tanda 2 kali 1 dikurangi 1. 1, berarti 1 itu lebih dari 0. 1 itu lebih dari 0. Artinya dia adalah positif. Karena kita sudah tahu 1 itu positif, 1 itu posisinya di sini. Dia positif. Sisanya bergantian tak? Nah. Sisanya bergantian. Maka yang penampilan saya adalah, kita tulis yang penampilan saya adalah dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2 dia bulatkan ke 0. Ya? Kenapa? Iya. Kita ambil 1 dua dari 1 dikurang 1 kuadrat Kalau bingung antara 0
dua itu merupakan solusi atau bukan? Sederhana, masukkan aja angkanya itu 0. 0, 0. 0 lebih dari sama dengan 0 nggak? Ya. Iya kan? Iya. Memenuhi ini. Ya. Jangan dilihat yang lebih dari yang sama dengan yang dilihat. Ya. Itu memenuhi benar. Gitu. Kalau apa ragu antara ini ikut jadi solusi atau enggak? Nah, ini ya. Nah, sekarang yang lebih rumitnya, ya. Yang lebih rumit ya. Oh. Ya. X plus 2. X plus 2 per X min 1 kurang dari sama dengan 4. Belum tahu, nggak bisa diambil dari sini positif negatifnya kan? Ada dipindahkan keluar dulu. X plus 2 X min 1 ini pindah luar ke kiri negatif 4 per X. Jadi tujuannya sudah jelas di sini adalah yang negatifnya yang diambil. Ya. Langkah berikutnya penyebutnya berbeda. Disamakan dulu ya. X min 1 dikali X. Ini dicari seperti ini, tidak perlu dilakukan perkalian ke dalam, karena sini sudah pangkat 1 faktor linear. Ini pemecah pembuat nolnya di sini udah, yaitu X sama dengan 1, dan di sini X sama dengan 0. Gitu ya. Jadi tidak dikalikan, cuma dikali seperti ini aja. Atasnya X kali X plus 2 dikurangi 4 kali X min dari silang tadi ya, di contoh yang masih ada ya. Tetap kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X ya, min 4X plus 4. Bawahnya tetap, nggak usah dikali karena sudah faktor linear ya. Di atasnya X kuadrat min 2X plus 4. Di bawahnya X min 1 dikali X kurang dari sama. Nah, yang di atasnya ini faktor kuadrat. Dicoba dulu difaktorkan dari faktor linear, bisa nggak? Saya ternyata nggak semua persamaan kuadrat bisa difaktorkan faktor ini. Ada yang bisa, ada yang enggak. Pilihannya tuh kalau di persamaan kuadrat itu pilihannya dua solusi, satu solusi, dan tidak ada solusi. Ya. Nih, mirip kalau di persamaan kuadratnya begini. Di gambar ya, saya gambar aja. Kenapa dia tak bisa dipecahkan dari faktor linear kan? Ini persamaan kuadrat. Kenapa dia bisa dipecahkan dari faktor linear? Karena solusinya ada dua. Ini faktor linear di sini. Ya. Kenapa dia bisa disebut dengan akar kembar atau solusinya cuma satu? Karena persamaan kuadratnya itu begini nih, cuman menyentuh satu kali ke satu titik, ya. Makanya ada Y sama dengan X min 5 kuadrat, gitu. Ini kan sebenarnya X min 5 dikali X min 5. Titiknya cuma 5, satu kali dia kena di sini doang. Min 5. Jadi X min 5 kuadrat dia cuma satu kali kena dia bersentuhan. Kalau diskriminan di Samandra, dia bersentuhan, akarnya kembar sama, solusinya cuma satu. Dia berpotongan, solusinya 2, faktornya juga 2. Ada yang nggak punya faktor, dia nggak bersentuhan sama sekali, gitu. Ngambang tadi. Nah, dia di atas ini, di atas atau di bawah. Di atas namanya definit positif, di bawah namanya definit negatif. Nah, ini tidak bisa difaktorkan karena dia definit positif.
Gimana cara ngecek definisi positif? Pertama tadi nggak bisa difaktorkan. Faktor itu artinya solusi ini. Dia nggak bersentuhan. Kalian mau faktorkan nggak ketemu faktornya. Ya. Nah, makanya disebut solusi memiliki dua solusi, solusi kembar atau solusi imajiner, tidak solusi. Ya, tiga kemungkinan tuh, dua solusi, satu solusi, tidak memiliki solusi. Nah, yang tidak memiliki solusi ini ya, yang nggak punya faktor, nggak bisa. Kalian mau bolak-balik juga nggak bisa. Disebut definite positif atau definite negatif. Cara ngeceknya bisa dengan D sama dengan B kurang 4 AC. B itu nilai ini ya, ini A, ini B, ini C. Ya. B kurang 4 AC. Kalau dia nilainya kurang dari 0, ya, A-nya, A itu misalnya ini. A-nya sama dengan 1 lebih dari 0, dan B-nya kurang dari 0, maka dia definite positif. Kalau bingung dengan itu, lupa, ada cara biasa, tapi itu bukan ini ya, belum tentu benar. Kita ngecek aja. Cara ngecek definisi positif itu gambarnya begini, kita masukin apapun, hasilnya selalu positif. Kita coba masukin di sini 2 kuadrat, min kuadrat 2, ya, 4 kurang 4, 0, tambah 4 itu positif. Masukin 0, 0, 0, tambah 4, positif. Kita masukin min 2 kuadrat, min 2 kali min 2, 4, tambah 4, 12. Ini positif semua. Definisi positif. Gitu ya. Bentar. Jadi cara simpelnya itu, tapi dia nggak menjamin ya. Cara menjaminnya yang tadi ini. D sama dengan B kuadrat kurang 4 AC. Nilainya yang dimaksud definisi positif itu semua yang diinput lalu hasilnya itu selalu positif. Gitu ya? Apa perlunya definisi di sini? Ini semuanya pemecah 0. Kita akan menentukan dia kurang dari 0. Ya. Ketika sudah diketahui yang di atas positif, ini contoh bilangan dulu ya. 2 positif. Ya. Per berapa? Hasilnya bisa lebih dari 0, bisa kurang dari 0. Bisa 7, plus 7, ya. Bisa juga plus 2, min 7. Nah, plus 2, min 7. Hasilnya kurang dari 0. Maksudnya apa? Kalau di atas sudah jelas positif, maka yang menentukan hasilnya positif atau negatif adalah yang bagian bawah. Jadi ini sudah bentuknya seperti ini, yang atas ini udah nggak ngaruh, sudah pasti positif, gitu ditandai. Ya. Menentukan bawahnya, pemecah atau pembuat nolnya berapa? 1 sama 0. Kita buat dulu. 1 sama 0. 0. 1 garis bilangan ya. 0, 1. Dah. Itu pemecah pembuat 0. Di atas nggak ada pembuat 0-nya. Karena dia selalu positif. Positif. Ya. Lalu kita ambil titik uji. Titik uji yang mudah tadi. Kalau kita ambil di sini setengah. Enggak repot. Ini yang ngurangin ya kan? Setengah boleh. Setengah kurang 1 kali setengah. Ya kan? Dan seterusnya. Kita ambil 2. Ya. Ambil titik uji X sama dengan 2. Di atasnya langsung kita tulis positif. Kalau mau di input, ya silakan. 2 kuadrat kurang 2 kali 2 tambah 4. Hasilnya adalah 4. Kita perlu positifnya aja. Positif. Yang di bawah sini, 2 kurang 1. 2 kurang 1 adalah 1. Sorry. Ya, positif. X-nya sendiri 2 juga positif.
Ini semua positif, berarti hasilnya pasti. Jadi di X sama dengan 2, dia positif. Yang lainnya bergantian tanda. Belum, kita belum selesai ke itu. Belum selesai, baru tandanya doang. Memberikan tanda dulu. Tujuan akhirnya kan ini ya, kurang dari ya. Tujuan akhirnya adalah yang kurang dari sama dengan 0. Ini lebih dari, ini lebih dari, ini kurang dari. Jadi, yang tanda yang kurang dari itu berada di sini. Solusinya adalah dari 0 sampai 1. Himpunan penyelesaiannya adalah dari 0 kurung penuh ya sampai 1 kurung penuh. Awalnya seperti itu. Ya. Ini awalnya seperti itu. Kenapa? Karena ini kurang dari sama dengan kurung penuh. Dikarenakan 0 dan 1-nya posisinya di bawah, maksudnya bagaimana? Kalau membuat 0 di bawah itu begini, 5 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Ya, maka dia menjadi kurung biasa. Ya, karena pembuat 0-nya di bawah. Begitu pembuat 0-nya di atas, dia menjadi kurung penuh. Dengan cara yang sama, ya, soal yang sama, saya berikan perbedaannya, ya. X kuadrat, ini sama semua ya. Min kuadrat X plus 4, ya. Di bawahnya tadi X min 1X ya. Nah, di bawahnya saya tulis X saja. Di atasnya X min 1, gitu ya. Ini masih sama, cuma beda posisi aja. Ya. Maka solusinya akan bergeser. Yang tadi himpunan penyelesaiannya dari 0 sampai 1, ya. Karena ini tandanya sama ini ya, tuh, kurang dari ya. Kurang dari sama dengan dari 0 sampai 1. Nah, ini pemecah 0-nya adalah X sama dengan 0. Dia kurung biasa. Ya. Ini X sama dengan 1, dia kurung penuh. Kenapa kurung penuh? Tadi, kalau Anda substitusi ke sini, ya, 1 dikurang 1 hasilnya berapa? 0. Di bawahnya 1, hasilnya itu adalah 0 per 1 sama dengan 0. Hasilnya ada 0. Tapi kalau di bawah, yang tadi, 5 per 0, itu hasilnya bukan 0. Tidak. Jadi kalau dia angkanya sama, posisinya di bawah dan di atas, membedakan hasilnya. Ya. Ya. Itu cuma kelihatan. Ya kan lagi, yang di atas X, di bawahnya X min 1. Maka solusi awalnya ini kurang dari sama dengan, harusnya dia ini dulu begini ya. Dia bulatan penuh dulu. Nah, dipastikan ujung-ujung di sini di 0 itu posisinya di mana? Di atas. Oh berarti aman. 0 kurang 1 berapa? Min 1. 0 bagi min 1 hasilnya 0. Ada ini. Di bawah 1 kurang 1 hasilnya 0. Di atasnya 1 per 0 tidak ada. Maka dia ubah. Karena satunya nggak ikut dari bagian dari solusi. Satunya nggak ikut dari bagian solusi. Ya. Kenapa harusnya dia bulatan tadi itu penuh, awalnya penuh. Saya tulis tadi awalnya penuh, yaitu 01 penuh itu karena ini tandanya ini kurang dari sama dengan
kemudian diganti menjadi ini. Dikarenakan posisi pemecah pembuat nolnya itu di bawah dua-duanya. Iya, satu penuh, betul. Dalam pemrograman dalam AI itu kayak gitu. Pokoknya kalau di bawah ya kalau ketemu pasti ya. Terus sih. Berikutnya tentukan penyelesaian persamaan berikut ini. Nah ini kalau ada dua perkiraan samaan, diselesaikannya untuk masing-masing dulu ya. Dua persamaan awal, dua persamaan akhir. Kemudian karena dia harus memenuhi keduanya, maka diambil yang irisannya. Ya, di sini harus masuk, di sini juga harus masuk. Ya. Jadi selesaikan dulu yang ini, baru selesaikan yang kanannya, baru kemudian diambil irisan. Ya, ini satu diselesaikan. Ya. Kemudian ini yang kanannya diselesaikan, ini irisan. Ya. Nggak usah terlalu dihayati yang ini ya. Yang penting kalau gitu ya. Ini selesaikan dulu tadi. Yang ini ya. Ini boleh dipecah loh penyelesaiannya. Kalau usah ditulis itu nggak apa-apa. Ini dulu, kurang lebih sebenarnya 10 bina. Nanti pindah ruas dulu ya tadi ya. Pindah ruas, kemudian difaktorkan. Setelah difaktorkan, diambil faktor linearnya. Ya. Ini faktor linearnya berapa? X sama 3. X sama 3. Dua bagi jadi 3. 2. Ya, biji itu. Ya. Nah, uji kemudian dites di sini. Ini jangan lupa nih kalau ada negatif ini dan tidak. Nah, ini positif tadi. Ya, kira-kira ini kan bukan ini tanda tanda ya. Ini dibuka. Jadi 3 ini sama dengan min 2. Diuji salah satunya sudah tahu yang mana positif negatif, yang diambil yang positif. Jadi ini juga sama pindah luas. Ini difaktorkan x min 6 x plus 2 berarti X sama dengan 6 dan X sama dengan min 2. Diuji, ambil yang bagian negatifnya. Ya. Setelah diambil bagian negatifnya, baru diiris yang ini dan itu. Nah ini ya. Yang satu tadi solusinya lebih dari kan ini ya. Ya. Yang kedua solusinya ya dari negatif triangle ini kan kemudian sedangkan yang kedua dari negatif itu dari min 2 sampai 6 ya negatif ini min 2 nya kayak itu 6 nya ya itu dari min 2 sampai 6 sehingga himpunan penyelesaiannya dari 3 sampai dari 3 di antara 3 dan 6 3 nya dari 6 nya kan irisan ya irisan itu di atas harus ada di bawah juga harus ada solusi yang kedua itu di sini solusi yang pertama itu ya karena ya berarti kan nggak ketemu dia ketemunya di sini 3 di sini 3 ada ya kemudian sampai ke 6 kesalahannya udah ada yang namanya irisan harus ada dua-duanya ini biasa
Tiganya bulatan penuh atau bulatan kosong. Irisan ya. Bulatan penuh atau bulatan kosong. Yang kita solusinya di sini ya. Yang pertama, yang kedua solusinya di sini. Jadi gabungan antara ini dan ini. Makanya nggak ada yang di sini sama yaitu dari minggu 2 sampai 6. Ini minggu 2 sampai 6 kira-kira ini ya. Minggu 2 sampai 6. Kemudian diiris itu harus ada ke kedua-duanya. Ya. Nah, tiga itu ada di kedua-duanya nggak? Tiga itu di atas ada, ya kan? Ya. Di bawah ada nggak? Ya. Berarti ini salah. Tiganya tiga penuh. Tiganya tiga penuh karena di atas ada. Ini ada tiganya. Mana pencetnya ada di sini lebih dari sama dengan. Ya, di sini juga ada tiga ini. Posisinya kan begitu. 3 sampai 6. Ya, misalnya tandanya lebih dari, berarti tanda panahnya harus berubah. Lebih dari 0. Kalau kurang baru bisa. Dan tadi checkingnya umumnya seperti itu sebenarnya model persamaan kuadrat tadi. Kalau model persamaan kuadrat itu negatif kuadrat 47 plus 19 gitu. Nah kalau modelnya ini bisa dari ke dalam. Kalau kuadratnya negatif. Iya, itu tergantung itu ya. Makanya sebenarnya biasanya kalau yang kurang dari posisinya di tengah. Seperti yang tadi nilai mutlak kan? Nilai mutlak 7 kurang dari 7 ya kan dia ke dalam. Ini kurang dari 7 lebih dari 7 ya. Kalau pakai nilai mutlaknya S kuadrat mesti diparatin ya. Ini diparatin berarti S kuadrat kurang dari 49 ya kan? S kuadratnya sama dengan 49 atau di ini dulu ya. Kurang 49 sama dengan 0 x tambah 7 x dikurangi 7 0 ya. Pemecah nolnya adalah 7 dan mintu 7. Jadi yang di tengah ini adalah yang kurang dari Kalau yang menggunakan nilai mutlak kan. harusnya pembuktian angkanya yang bola. Kalau ujian itu sebenarnya lebih mudah ya. Kalau kuis itu coba sekali kalau saya dihitung. Maksudnya ya sekali kalau saya dihitung itu pakai berapa? Kan Tebak. Iya. Kenapa? Karena pengen terbangkan. Iya. Cantik. Lebih bukan kurang itu. Tebaknya kan ini lebih dari 0 atau kurang dari 0 kan kita udah bilang kan. Dicek di dalam fungsinya. Kalau dia lebih dari 0 perlu solusi. Itu kasar berarti Pak ya? Iya. Logika. Itu banyak yang model itu kalau Bisa pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu kan? Pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu. Pilihan ganda dengan jawaban itu ganda. Dan kayak seminggu dari perkuliahan dari perkuliahan ini dan Itu untuk yang tulis yang ada di itu gimana Pak? Yang kakeknya itu. Iya, ya udah itu kalau nggak lisensi ya, pokoknya kalau udah
Nilai X lebih belum ini. Ada masih gering nggak masih gering? banyak perubahan ya. Sampai 7 atau 8 belum. Boleh. Coba. Asik nih. Kita menjadi kuis. Itu berarti setiap kuis maksimal bisa dikerjakan. Ya, 7 atau 8 ke depan. Makasih. Ini diambil yang tinggi kita. Oh, misalnya kita pertama 20. Ya, Sekali ya. coba dua kali. Coba dua kali 7. Oh, 7 atau apa? Soalnya berapa? 10 atau 8. Boleh. Boleh. Nah, ini nilai mutlak ya. Ini tadi udah nilai mutlak. Nilai mutlak ini udah lebih orang ya. Nah, ini sama juga nilai mutlak bernilai X ya. Kalau X-nya positif, itu cara bacanya ya. Nilai mutlak X bernilai X kalau X positif. Nilai mutlak X bernilai negatif X kalau ya, negatif. Itu cara bacanya. Ya, cara nulisnya. Kalau bilangan gampang. Kalau bilangan nilai mutlak dari 5 adalah 5. Kan itu ya. Nilai mutlak dari 5 adalah berapa? Nilai mutlak dari negatif 5? 5. Nilai mutlak itu bahasa simpelnya itu dia selalu positif. Ya. Tapi secara proses ya nilai mutlak X bernilai negatif X untuk X kurang dari ini cara kita membacanya. Nilai mutlak negatif 5 dia bernilai negatif karena negatif 5 kurang dari 0. Ini X, ini X. Ini kan minnya kan? Ini X. X-nya yang ini. Ini yang minnya. Jadi dikali 3. Ya. Hasilnya adalah 5. Itu kenapa konsep di situ perlu? Karena nanti ketemu yang di dalam ini beda-beda X beri 7 mikro ya. Itu nggak bisa nguraiin ketika tidak punya konsep tadi. X bernilai X kalau X-nya positif, X bernilai min X kalau X-nya negatif. Ya. Oke ya. Jadi nilai mutlak X sama dengan 5. Maka solusinya adalah 5 dan min 5. X-nya itu bisa jadi positif atau X sama dengan 5 atau X sama dengan min. Itu solusinya. Ya. Fotoin Roy. Foto dulu masalah di percobaan. Nah, ini juga sama. Jadi menyelesaikan persamaan sama dengan pertidaksamaan. Nilai mutlak juga begitu. Nilai mutlak dari X sama dengan 5 yaitu X-nya adalah min 5 dan X-nya sama dengan 5. Nah, ini untuk nilai mutlak X sama dengan 5. Solusinya adalah min 5 dan 5. Ada nilai mutlak X lebih dari, ada nilai mutlak X kurang dari. Nilai mutlak X kurang dari 5 itu yang diingat ini. Jadi X kurang dari 5 kurang lebih dari 5. Ini uraiannya itu X kurang dari 5 lebih dari 5. Untuk nilai mutlak X kurang dari 5. Sisanya yang di sini adalah nilai mutlak X lebih dari 5.
gitu ya, yaitu X lebih dari 5 dan X kurang dari negatif 5. Gitu ya. Untuk nilai mutlak X lebih dari 5, yaitu X-nya kurang dari negatif 5, maksudnya ke kiri kanan, atau X-nya lebih dari 5 yang ke kanan sini. Contoh, min 8. Masukin ke sini min 8. Dimutlakkan, hasilnya adalah 8. 8 lebih dari 5 kan? Ya, itu dia. Jadi nilai mutlak X kurang dari 5 posisinya di tengah. Nilai mutlak X lebih dari 5 posisinya 2. Lebih dari 5 kurang dari negatif 5. Bukan kurang dari 5, kurang dari negatif 5. Gitu. Ya. Sehingga kalau sudah paham konsep tersebut, yang ini nggak perlu dihafal. Nilai mutlak lebih dari 0 artinya selalu positif. Ya. Ini juga artinya selalu positif. Maka X kuadrat. X kuadrat artinya positif. Ya, kita dihasilkan juga positif. Kemudian ini komutatif kemarin 2 tambah 3, 3 tambah 2. Lalu, ini juga diulangi. 5 kurang 7 min 2. 7 kurang 5 hasilnya 2. Kan sama aja kan? Samanya. Kemudian perkalian juga sama. 2 perkalian dimutlakkan masing-masing mutlak, jadi yang positif kepada pembagian itu. Nah ini nilai mutlaknya kurang dari 5, berarti dia di antara 5 dan min 5. Nilai mutlak X lebih dari 5, ke kirinya ini ke kanan lebih dari, berarti X-nya lebih dari 5, gabung X-nya kurang negatif 5. Ke kanannya lebih dari 5, ke kirinya kurang dari negatif X. Selebihnya ini dikuadratkan boleh, dikuadratkan hilang tanda mutlaknya, dikuadratkan ke bawah karena negatif dikuadratkan dari positif, positif dikuadratkan ke positif. Jadi salah satu cara menghilangkan nilai mutlak dikuadratkan. Sudah? Ya. Udah. Nah, ini dari persamaannya sudah salah karena nilai mutlak X-nya kurang dari 0. Mutlak X itu lebih dari atau sama dari ini juga sama dan mutlak X kurang dari 2. Jadi solusinya tidak ada. Itu aja untuk ini yang ya. Nah, 2x min 4 ya. 2x min 4 tadi ya, kita pakai ya, kita tahu lebih dari dulu. 2x min 4 nilai mutlak lebih dari 2. Nah, ya. Berarti yang jadi patokan itu 2-nya. Lebih dari 2 ya. Atau ya, kurang dari negatif 2. Ya. 2x min 4 lebih dari 2 atau 2x min 4 kurang dari 2 negatif 2 min 2. Gitu ya, cara menguraikan. Baru diselesaikan masih diselesaikan masing-masing baru digabung prosesnya. Ini 2 ya. Ada cara lain boleh dikuadratkan luas ya.
Kalau 30. Ya, kalau Pak saya. Itu ya. Ya. Ya, 2 kali masing-masing ya. Ini lebih dari yang satu lagi 294 kurang dari diuraikan 3x min 3 kurang dari sama dengan 3 kurang dari dan 3 antara min 3 dan 3 ya. Langsung diuraikan min 3 dan 3 posisinya di tengah ya. Ini 3 itu kan nilai mutlaknya hilang diganti dengan dari min 3 sampai di 3 yang tetap ya. Nah ini kebetulan ini yang simpel maka dilakukan bisa langsung tidak perlu dipecah, bisa langsung ditambah 9 jadi hilang ini 9-nya kemudian dibagi dengan 3 itu ya. Nah ini ya, nah ditambah dengan 9 supaya di sini jadi hilang 9-nya kemudian dibagi 3 hasilnya adalah ini 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 4 gitu ya. Ini bisa dikuadratkan kedua ruas seperti ini lalu dipindahkan ke ruas kiri boleh, kalau ini terlalu panjang dipindahkan ke ruas kiri lalu diselesaikan nanti menjadi seperti ini ya, dipindahkan ke ruas kiri aja langsung nanti jadi seperti ini ketika difaktorkan ya. Nah, ini juga bisa dikuadratkan kedua ruas atau yang tadi ini menggunakan definisi ini dulu 3x min 9 diuraikan ya. Nilai mutlak X bernilai X kalau X-nya nilai mutlak X bernilai negatif X kalau X-nya negatif. Kemudian diselesaikan satu per satu yaitu untuk yang kurang dari 3 dan lebih dari 3 ini ya. Ini kan ada tandanya nih, lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 3. Jadi diselesaikan sesuai dengan yang lebih dari dan yang kurang dari. Diganti persamaannya yang ini ya. Masing-masing sesuai dengan ini. Ya. Ya. Diganti, diselesaikan hasilnya adalah ini X lebih dari sama dengan 2 yang ini. Kemudian diiris dengan X kurang 3. Maksudnya adalah ini. Yang ini, X kurang 3-nya. Ya. Kemudian di sini, X lebih dari 5. X kurang dari 5 yang ini. Diiris dengan ini. X lebih dari 3. Berarti solusinya yaitu gabungan antara 2 ke 3 dan 3 ke 5. Maka hasilnya adalah 2 ke 5. Oke, satu soal aja kita coba. Ya, Bu. Ini soalnya kejar ya. Ya, tahu nggak kalau bilang senang banget kan? Jadi X kuadrat. Ini ada X kuadratnya, X kuadrat. Ya, X min 2. Yang nomor 7 ya. Min 3 itu 1. X plus 1 lebih dari 0. Ini semuanya udah pemecah 0. Sudah satu ruas. Iya. Tinggal bikin ini X sama dengan 0 ya? Ya. X sama dengan 0.
Ini X sama dengan ini X sama dengan X sama dengan kita usul dari yang paling kiri min 1 sudah buat pemecah nolnya. Ada tanda lebih dari sama dengan. Kita bulatin dulu semuanya. Ya. Kemudian kita ambil satu titik uji, satu aja. Ya. Yang mudahnya mana? Yang satu. Tidak. Satu berarti di sini positif. 1 kurang 2. 1 kurang 3. 1 plus 1. Ya. Yang atasnya negatif. Di bawahnya negatif. Hasilnya adalah positif. Berarti di sini tuh positif. Ini lihat bergantian tanda ya. Bergantian tanda. Tiga ini yang perlu diperhatikan. Pergantian tandanya di sini tetap positif, karena ini double. Kalau yang double yang di sini, di X min 2-nya di sini yang nggak bergantian tanda. Di sini negatif. I see. Karena faktor ini ya. Jadi ada beberapa soal yang saya di sini. Dicoba sendiri, ini udah tinggal tes saja. Ya, oke. That's all for today. Thank you for. Udah ya? Kuat. Oh, satu lagi. Yang tadi bagian bawah, tidak menjadi solusi ya. 3 dan sisanya min 1 mana? 3 ini. Jadi bulatan kosong. Min 1 bulatan. Yang diminta yang lebih dari sama dengan 0 berarti yang lebih dari 3. Ya. Yang positifnya ada. Yang lebih dari. Ya. Boleh coba nanti kalau yang itu bisa diambil. Siapa? Lupa. Ya. Katanya coba dia ramah. Apa? Satu dan 3 belakang min 1 ya. Min 1 sama dia belakang kosong karena posisi min 1 itu tiga ya. Intinya kalau minta itu sama 3 yang itu paling dalam sama ya nggak bisa ya penolnya dia nggak boleh maka dia jadi bulatan kok dimasukin ke dalam HP-nya ya Pak. Ya, terima kasih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.